warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sharing is Caring bersama saya Novalda Gaswari, dan hari ini kita kedatangan Ibu Afrida Arsiana Dewi selaku Region Head Jawa Timur, Bali, dan Nusra. Dan untuk kamu yang sedang menonton video ini, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum Bu Afrida. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung mulai aja ya Bu untuk podcast hari ini. Bu Afrida ini sebagai Region Head kan pasti saya nggak ragu lagi nih, dengan pengalaman kerja pasti udah banyak banget di dunia kerja. Nah, boleh diceritakan nggak Bu, kenapa memilih berkarir di Bank Syariah? Mengapa berkarir Bank Syariah? Menurut saya sih itu semacam panggilan ya Mbak Alda ya. Karena sebelumnya kan memang saya bukan di Bank Syariah gitu ya, tetapi memang pada saat kehidupan saya itu ada tahapan-tahapan atau etapa-etapa yang menurut saya itu menjadi panggilan, dan itu etapa terakhir karena jujur sebenarnya saya mualaf. Jadi dari situ awalnya saya berhijrah. Terus saya punya pengalaman di bidang perbankan tapi masih di konven gitu, menurut saya masih kurang sempurna gitu, berarti karir saya pun harus saya hijrahkan. Nah, mulai awal dari situlah dari saya di Bank Syariah Mbak Alda. Nah, selama pengalaman berkarir nih, ada nggak sih satu titik di mana menjadi turning point dari Bu Afrida sendiri sehingga mendukung kesuksesan sampai di titik ini? Awalnya saya memang masuk tuh dari, kalau di sini mungkin ODP ya, waktu itu saya namanya MDP gitu, dimana setelah lulus MDP kebetulan saya ambil yang dapatnya yang langsung finance, jadi AO, account officer, kalau di sini mungkin RM ya sekarang teman-teman itu. Nah, pada saat saya jadi account officer itu juga nggak mudah, nggak seperti teman-teman sekarang yang langsung dapat leads gitu ya. Waktu itu masih harus door to door, masih harus datang ke satu, entah itu perkantoran. Nah, dari situ saya menjadi AO, kemudian saya menjadi pincapem atau di sini SPM. Nah, pada saat saya menjadi pincapem itu ditempatkan ada salah satu capem yang menurut saya itu cukup jauh dari kota saya, dari Surabaya Mbak. Cukup jauh dari Surabaya, dan itu masih benar-benar menurut saya itu gersang gitu karena masih baru gitu ya. Sempet buat saya itu kok gini ya gitu ya. Waduh, berarti kok kayaknya saya susah gitu ya. Tapi ternyata setelah saya jalanin itu justru membuat saya itu menjadi titik balik saya bahwa ternyata mungkin memang karir saya ada di sini gitu. Karena memang itu suatu kantor yang masih pembukaan awal. Intinya saya harus memulai semuanya dari awal, tempatnya juga cukup jauh. Saya harus mempunyai beberapa strategi yang apapun itu maksimal. Kita satu tim harus mempunyai niat bahwa kita harus perform, dan alhamdulillah dari yang nol sampai dengan asetnya yang menurut manajemen saat itu istilahnya bagus lah ya, saya diapresiasi, sehingga kemudian setelah dari situ saya bisa pegang suatu area gitu yang lebih luas lagi dan menjadi tim leader, kemudian akhirnya juga bisa menjadi pincap waktu itu di Surabaya. Itu sih Mbak. Nah, boleh diceritakan nggak Bu, strategi apa nih yang Bu Afrida gunakan ketika harus menghadapi kesulitan yang seperti itu? Saya sampai dengan saat ini, pada saat saya punya tim, selalu saya menekankan yang pertama adalah people. Dalam artian dari tim saya itu minimal saya harus berusaha membuat mereka itu bisa satu visi dengan saya, bisa satu rasa yang sama bahwa kita mau kemana gitu, kita harus capai apa, kita harus gerak bareng gitu ya. Nah, pada saat itu saya ingat banget gitu gimana supaya kantor itu rame. Saya sampai dengan OB, sampai dengan driver, saya bilang gini, yuk kita bareng-bareng nih, ini kan perumahan, yuk kita bareng-bareng nih sebar brosur, sampai manapun kamu sebarin brosur. Terus satpam saya ajarin gimana kalau pada saat ada orang walk-in tuh sesuatu banget buat kita. Jadi ada orang walk-in gimana supaya si nasabah ini sangat berkesan dengan kantor tersebut gitu ya, supaya dia bisa memberikan referensi untuk ke keluarga atau teman yang lain.
Itu sih, jadi menurut saya people, kemudian dari people kita bisa memberikan rasa kebersamaan, teamworknya terbentuk, otomatis tujuan dari kita semua itu insya Allah itu akan lebih mudah untuk tercapai. Itu sih Mbak. Nah, dari sepanjang perjalanan karir Bu Afrida nih, siapa sih yang paling berperan dalam kesuksesan Bu Afrida sendiri? Ya tentunya tidak jauh itu kalau buat saya adalah keluarga ya Mbak ya. Dalam hal ini tentunya suami gitu dan anak sih yang otomatis mungkin waktu dari saya juga sebagian besar banyak di kantor gitu ya. Otomatis itu kan pengertian dari keluarga terutama suami yang memberikan ruang gerak dan kepercayaan dan justru juga yang seringkali kasih semangat di belakang layar itu, kamu pasti bisa lah gitu. Intinya ya kalau tidak ada yang mereka yang mensupport saya, support system yang benar-benar bisa membuat saya sampai di sini. Baik itu orang tua, baik itu suami, baik itu anak. Nah, bicara soal keluarga, bagaimana nih Bu Afrida membagi waktu antara keluarga dan juga padatnya pekerjaan sebagai seorang RH? Nah, di saat hari kerja memang keluarga sudah sangat tahu bahwa skala prioritas saya pasti akan di kerjaan. Tetapi kalau saya sudah di rumah, saya akan berganti peran gitu ya dalam hal ini. Ya saya menjadi meladeni anak, meladeni suami untuk di rumah. Nah kan hari Sabtu Minggu itu saya usahakan untuk kita mempunyai kegiatan yang sama, entah itu cuman jalan pagi bareng atau makan bareng atau kadang-kadang ya kita pergi mungkin liburan sebentar gitu bersama-sama. Kita benar-benar ketemu mungkin nggak selalu bertemu, tetapi sekalinya bertemu kualitasnya yang harus dijaga. Iya betul. Itu sih. Nah, ada nggak sih Bu sosok yang mungkin menginspirasi Bu Afrida sendiri nih dalam bekerja mungkin ataupun yang memotivasi hingga sampai sekarang? Sosok ya Mbak. Karena kebetulan saya ini memang lama di perbankan gitu ya. Jadi mungkin ya sosok-sosok itu adalah atasan-atasan saya yang menurut saya belajar banyak dari beliau-beliau. Ada atasan yang wanita, ada atasan yang bapak gitu ya. Ya kalau atasan wanita saya selalu mikir ini ibu tetap aja bisa apa ya istilahnya pada saat tertentu dia bisa menjadi ibu saya, tetapi pada saat tertentu beliau juga tegas gitu, nggak bisa Frida, kamu harus capai ini gitu juga. Intinya kalau kita salah dia juga akan memarahi kita gitu ya, selain seorang ibu. Kalau dari seorang atasan yang bapak saya lihat saya beberapa kali punya atasan itu orangnya humble, jadi bukan tipe yang bossy, justru humble, justru lebih dekat dengan tim. Yang ada adalah kita timnya itu jadi sungkan kalau tidak berprestasi. Saya biasanya cuman gini, Frida nitip ya akhir tahun jangan minus gitu misalnya. Cukup dengan itu kita udah bergerak gitu ya. Nah, itu ada beberapa pimpinan yang seperti yang humble dan yang bisa menginspirasi gitu, bisa mengayomi. Nah dari beliau itu ya saya ambil dan saya ATM-kan gitu Mbak. Diserap gitu ya apa yang bisa. Mudah-mudahan bisa meniru yang baik gitu. Sekedar informasi juga, Region Jatim Baldus ini sering banget memenangkan perlombaan internal nih Bu. Nah, bagaimana sih Bu tipsnya nih untuk membentuk tim yang segitu solidnya gini? Ya, ya itu tadi Mbak, kita berusaha mempunyai visi yang sama, mempunyai rasa yang sama. Kebetulan teman-teman itu semuanya sama-sama senang pengen berprestasi gitu ya. Jadi saya lebih mudah memotivasinya gitu. Intinya kita ingin memberikan yang terbaik buat Bank Muamalat gitu ya. Alhamdulillah tim Jatim Baldus itu gercep gitu loh Mbak. Kalau saya bilang
ayo kita harus ke sini, ayo Bu gitu ya, tunjukin ya kita bisa, insya Allah ya, begitu sih. Nah, mungkin karena Surabaya ya, jadi ada boneknya juga gitu ya. Kita sampai punya tagline tuh wani gitu. Wani. Iya, wani itu ya wani dalam hal apa aja, wani dalam hal diberikan target gitu ya, wani dalam menghadapi tantangan gitu. Tapi sebenarnya wani itu sebenarnya buat kita itu singkatan sih Mbak. Wani gitu ya, jawaranya ada di sini. Iya. Wah, keren banget. Terus gimana tuh Bu, cara membentuknya nih? Apakah dari awal emang udah sesolid itu atau bagaimana Bu? Oh enggak, karena kan masing-masing itu datang dari orang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi menurut saya sih performance tuh akan baik dengan sendirinya apabila kita mempunyai engagement yang bagus dengan seluruh teman-teman yang ada di kantor. Nah, menurut Bu Afrida sendiri leaders yang sukses itu yang seperti apa Bu? Leader yang sukses, leader sukses itu menurut saya ya memang yang dia bisa membawa timnya untuk menjadi yang terbaik. Yang pertama, yang kedua dia bisa membawa timnya atau anak buahnya itu bisa menjadi leader berikutnya. Itu. Menurut saya itu sih Mbak. Kalau arti sukses sendiri buat Bu Afrida apa nih? Sukses itu kan memang punya arti yang berbeda-beda ya Mbak untuk tiap orang. Menurut saya sih sukses itu kalau secara pribadi itu memang selama kita merasa sudah cukup itu berarti sukses. Tapi pernah nih Mbak, saya lagi jalan gitu dan itu cukup menurut saya benar juga ya gitu. Untuk memotivasi saya gitu ya, misalnya saya baca di situ sukses itu adalah saya. Kalau tidak sukses itu berarti bukan saya gitu, berarti harus selalu mendorong diri buat sukses terus, insya Allah Mbak. Nah boleh kan nih saya tahu apa yang sekiranya ingin Bu Afrida capai di tahun ini, mungkin dari segi karir atau keluarga? Kalau dari keluarga alhamdulillah sih kita semua sudah ya saya inginnya sih anak kan masih kuliah gitu ya, insya Allah dia bisa kuliahnya bisa lancar dan segera bisa berkarir gitu. Kalau dari pekerjaan ya bismillah sih 2023 ini memang challenging gitu ya, tapi insya Allah dengan teman-teman di tim Legend Jatim Bali Nusra gitu ya, dengan seluruh teman-teman cabang insya Allah bisa memberikan yang terbaik lagi seperti di tahun 2022-2021 sebelumnya gitu, insya Allah Mbak. Amin. Semoga dapat tercapai di tahun ini. Amin. Nah Kak, boleh juga bagikan sedikit kata-kata motivasi nih buat rekan-rekan yang juga mungkin ingin berkarir seperti Bu Afrida. Saya di Jatim Bali Nusra kan Mbak, jadi selalu kita Jatim Bali Nusra, wani, jawaranya ada di sini. Itu biasa ya Mbak. Berarti itu ya, jadi buat rekan-rekan yang selain ini yang lagi nonton juga harus berani, harus wani. Wani untuk apapun juga kondisinya. Oke, baik. Nah sekiranya itu aja yang bisa saya tanyakan ke Bu Afrida, dan itu juga menjadi pertanyaan penutup juga dari saya, dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan buat sharing-sharing nih Bu. Terima kasih Bu Afrida. Terima kasih banyak Mbak Ada. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bu. Saya juga mohon maaf ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.